Dan tugas kita yang lainnya yaitu adalah harus mencukupi kebutuhan tubuh kita sendiri, agar supaya performasi tubuh kita itu bisa maksimal. Jadi harusnya kita hindari. Dan ini tidak berlaku untuk semua orang, enggak. Tapi kalau di saya enggak cocok, ya mungkin kalau di teman-teman cocok ya enggak ada masalah. Kita berbeda, enggak ada masalah. Bukan soal benar atau salah, bukan. Itu hanya kecocokan kita yang berbeda saja. Jadi teman-teman yang cocoknya menggunakan itu ya enggak masalah. Tapi saya selaku yang pernah mengalami seperti itu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan penderita gangguan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Di antara teman-teman kita, para pejuang gangguan asam lambung, banyak juga yang mengalami tubuhnya merasa panas dingin. Padahal tidak meriang, padahal tidak demam. Juga merasakan kedinginan terus-menerus, bahkan sampai menggigil. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami kondisi yang seperti itu, atau mungkin bahkan sedang mengalami kondisi yang seperti itu. Dan kalau saya adalah salah satu orang yang pernah mengalami kondisi seperti itu, yaitu tubuh merasa panas dingin, kedinginan terus, atau bahkan sampai menggigil, itu pernah mengalami beberapa kali. Dan kali ini saya akan membahasnya tentang itu. Saya akan membahas tentang kenapa para pejuang gangguan asam lambung bisa mengalami kedinginan sampai menggigil. Dan saya juga akan membahas tentang solusinya, solusi apa yang harus dilakukan para pejuang gangguan asam lambung untuk mengatasi kedinginan yang sampai menggigil itu. Dan tentunya saya membahasnya berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah saya lakukan dan juga sebatas pemahaman yang saya ketahui saja. Bukan pembahasan yang benar-benar benar, bukan. Langsung saja, yang pertama adalah pertanyaannya, kenapa para pejuang gangguan asam lambung bisa mengalami yang namanya kedinginan dan sampai menggigil? Yang pertama penyebabnya yaitu adalah imun kita sedikit menurun. Itu bisa membuat kita kedinginan sampai menggigil. Gini teman-teman, kalau mendengar imun menurun itu tidak perlu panik, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Kalau saya dulu itu saya langsung takut ketika mendengar imun menurun. Wah, imun saya menurun, saya langsung takut. Gini, imun menurun itu hanya sedikit menurun saja, bukan menurun parah yang gimana-gimana, enggak, sedikit menurun saja. Jadi teman-teman ketika mendengar itu teman-teman santai saja. Yang pertama, imun sedikit menurun. Yang kedua yaitu adalah karena kurang tidur. Kurang tidur juga bisa membuat kedinginan dan sampai menggigil. Yang berikutnya, kekurangan air putih juga bisa membuat kita kedinginan dan sampai menggigil. Yang berikutnya yaitu anemia ataupun kekurangan volume darah, itu juga bisa membuat kedinginan sampai menggigil. Yang berikutnya yaitu adalah kadar gula kita rendah ataupun kita kekurangan mengasup makanan yang manis, juga sangat bisa membuat kita kedinginan sampai menggigil. Yang berikutnya yaitu stres kita tinggi, itu juga bisa membuat kita kedinginan sampai menggigil, itu sangat bisa. Cemas, panik, tegang, dan kawan-kawannya itu bisa sekali membuat kita kedinginan sampai menggigil. Dan yang berikutnya adalah kekurangan gizi ataupun kekurangan nutrisi. Kenapa kita bisa kekurangan gizi? Yaitu karena pencernaan kita bermasalah, atau juga karena kita kurang makan, atau juga menu makanan yang kita pilih itu bukan makanan yang bergizi. Itu juga bisa. Dan cara apa yang harus dilakukan para pejuang gangguan asam lambung untuk mengatasinya? Yang pertama yang harus dilakukan para pejuang gangguan asam lambung, dan menurut saya ini sangat penting sekali, yaitu adalah tetap tenang. Saya tetap menyarankan tenang itu adalah yang pertama. Karena gini, mau nggak tenang sekalipun, peristiwa kedinginan kita akan tetap berlangsung juga pada saat itu. Tenang maksudnya bukan setelah tenang kita cuek, nggak ngapa-ngapain, enggak. Kita tenang agar supaya bisa mengambil langkah yang tepat, ataupun langkah yang kita ambil itu potensi tepatnya besar, karena kita bisa berpikir jernih. Jadi mengambil langkah berikutnya itu akan kemungkinan tepatnya akan besar. Jadi yang pertama harus tetap tenang. Jangan seperti saya dulu, jangan melakukan kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Ketika saya mengalami kedinginan sampai menggigil, saya langsung panik, saya langsung cemas nggak karuan. Pada saat itu saya mengalaminya jam 2 malam kalau nggak salah. Saya terbangun dan menggigil sekali, nggak bisa saya kontrol menggigilnya. Bener-bener getar banget, nggak bisa saya hentikan. Karena memang itu dari dalam kali ya. Bener-bener menggigil terus, nggak bisa saya kontrol. Dan pada saat itu saya mau buang air kecil. Terpaksa saya pergi ke kamar mandi. Dan setelah sampai kamar mandi justru ditambahi dengan suara burung pada saat itu. Jadi saya tambah takut, tambah panik, tambah nggak karuan. Ya akhirnya membuat rugi saya sendiri. Kondisi saya semakin nggak karuan pada saat itu. Jadi teman-teman ketika mengalami kedinginan sampai menggigil dan bahkan ditambahi suara burung, teman-teman tetap tenang saja, nggak ada masalah. Suara burung nggak ada hubungannya dengan kondisi kita. Teman-teman tetap tenang saja. Buktinya saya alhamdulillah sekarang ini bisa sembuh juga.
Jadi teman-teman tetap tenang, yang pertama. Yang kedua yaitu adalah memakai jaket dan juga kaos kaki. Kenapa harus memakai jaket dan juga kaos kaki? Itu adalah bukan untuk menyelesaikan akar masalahnya, bukan, tapi untuk mengatasi sementara agar supaya kita tidak semakin kedinginan. Karena pada saat kondisi kita kedinginan seperti itu, kena angin, diterpa angin sedikit doang kita tambah kedinginan banget. Bukan angin gede, angin sedikit saja kita tambah kedinginan banget, apalagi angin gede. Jadi kita harus memakai jaket dan juga kaos kaki. Bahkan pada saat tidur kalau kita kedinginan, sebaiknya kita menggunakan jaket dan juga kaos kaki. Itu akan bisa membantu atau membuat kita lebih nyaman. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita cukupi tidur kita. Jangan sampai kurang, karena itu juga sangat penting. Yang berikutnya yang harusnya kita lakukan yaitu adalah kita cukupi kebutuhan air putih kita. Itu juga sangat penting. Yang berikutnya yang harusnya kita lakukan yaitu adalah mengasup makanan yang manis. Tapi saran saya adalah bukan dari gula pasir, yaitu bisa mendapat dari kurma, mendapat dari madu juga bisa, ataupun buah yang lainnya itu juga bisa. Saran saya bukan dari gula pasir. Yang berikutnya yang harusnya dilakukan yaitu adalah mengasup makanan yang cukup dan juga bergizi. Makanan cukup saja itu nggak kurang tepat, ataupun itu nggak bisa menyelesaikan masalah juga kalau hanya sekedar cukup saja. Jadi makanannya harus cukup dan juga harus bergizi. Karena ada juga teman kita, para pejuang asam lambung itu yang makanannya sekedar cukup saja. Memang makan sampai kenyang, makan sampai kenyang, makan sampai kenyang, ya itu benar juga. Tapi ketika muatan makanannya tidak ada yang bergizi, itu ya nggak akan menyelesaikan masalah juga. Karena makanan yang bergizi itu sangat penting sekali. Jadi makanan yang cukup dan juga makanan yang bergizi itu adalah satu paket yang harusnya kita terapkan. Dan yang harus diperhatikan yaitu adalah kalau bisa hindari yang namanya bubur atau makanan lembek ataupun nasi lembek, seharusnya kita hindari. Karena menurut yang saya amati ataupun pengalaman pribadi saya itu justru membuat kita semakin lemas, semakin lemah saja. Jadi seharusnya kita hindari. Gini, tujuan kita memakan bubur atau tujuan kita memakan nasi lembek itu tujuannya adalah untuk menyenangkan pencernaan kita. Dan itu benar, pencernaan kita memang senang ketika kita memakan bubur, karena dicernanya gampang. Tapi tujuan kita bukan hanya sekedar menyenangkan pencernaan kita, tapi tujuan kita yang lain yaitu adalah harus mencukupi kebutuhan tubuh kita sendiri. Agar supaya performasi tubuh kita itu bisa maksimal. Dan juga imun kita akan aman ketika kita mengasup makanan yang bergizi. Dan kalau hanya bubur doang itu menurut saya kurang. Jadi harusnya kita hindari. Dan ini tidak berlaku untuk semua orang, enggak. Tapi kalau di saya nggak cocok, ya mungkin kalau di teman-teman cocok ya nggak ada masalah. Kita berbeda, nggak ada masalah. Bukan soal benar atau salah, bukan. Itu hanya kecocokan kita yang berbeda saja. Jadi teman-teman yang cocoknya menggunakan itu ya nggak masalah. Tapi saya selaku yang nggak cocok menggunakan bubur, ya saya menyarankan teman-teman untuk menghindarinya. Hanya saran saja, nggak dipakai juga nggak masalah. Dan gini, poinnya itu bukan makanan lembek atau makanan halus yang mau kita makan. Poinnya bukan di situ. Poinnya adalah kunyahan yang kita kunyah itu harus lembut. Poinnya di situ. Mau nasi biasa, kalau kita mengunyahnya lembut itu juga akan aman. Pencernaan kita juga akan senang. Dan kita akan menang dua kali ketika kita mengunyahnya dengan lembut. Yang pertama yaitu adalah pencernaan kita akan senang karena kunyahan kita lembut. Yang kedua adalah kunyahan kita dengan lembut tentunya akan tercampur dengan sempurna dengan air liur. Dan salah satu tujuan air liur diciptakan, salah satunya adalah untuk membantu pencernaan kita. Jadi kita akan menang dua kali ketika kita mengunyahnya dengan lembut. Yang berikutnya yang harusnya dilakukan yaitu adalah mengontrol stres kita. Jangan stres kita sampai ketinggian, itu jangan. Harus kita kontrol. Yang berikutnya cemas, panik, dan kawan-kawannya, dan tegang itu juga harus kita kontrol, harus kita bereskan. Karena memang ya itu tadi, ketika kita cemas kita akan kalah dua kali. Cemas itu sendiri bisa mengakibatkan kita kedinginan sampai menggigil, dan si cemas itu sendiri juga bisa mempengaruhi imun kita turun. Jadi kita akan kalah dua kali ketika kita cemas. Makanya kita harus mengatasi yang namanya cemas. Jadi teman-teman yang sekarang ini mengalami kedinginan sampai menggigil, teman-teman tetap tenang, teman-teman tetap santai, tidak usah cemas, panik, takut, itu tidak usah. Dan sekali lagi saya ulangi, yang pertama yang harus dilakukan yaitu adalah tetap tenang, yang kedua memakai jaket dan juga memakai kaos kaki, yang berikutnya cukupi tidurnya, yang berikutnya
cukupi air putihnya. Yang berikutnya mengasup makanan yang manis juga, tapi bukan dari gula, yaitu dari kurma, madu, ataupun buah yang lainnya. Yang berikutnya yaitu adalah mengasup makanan yang cukup dan juga bergizi. Nggak cuma cukup saja, tapi juga harus bergizi. Yang berikutnya harus mengatasi stres, panik, cemas, dan kawan-kawannya itu. Saya kira itu. Selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.